Port Moresby adalah ibu kota Papua Nugini sekaligus gerbang internasional jika ingin menjelajah negara tersebut. Letaknya pun cukup spektakuler, yaitu menghadap Teluk Papua. Kota terbesar di Pasifik Selatan ini dihuni sekitar 350.000 jiwa. Sayangnya, Port Moresby punya cerita yang buruk. Kota ini kerap disebut sebagai kota paling berbahaya di dunia. Media internasional Inggris BBC juga pernah menyebutkan bahwa Port Moresby tidak ramah pada perempuan. Dirangkum oleh akurat.co dari berbagai sumber, inilah 5 fakta Port Moresby yang sangat berbahaya bagi perempuan. Port Moresby, kota paling berbahaya di dunia bagi perempuan. Salah satu video dokumenter BBC menyebutkan bahwa Port Moresby sebagai kota paling berbahaya di dunia bagi perempuan. 70% wanita mengalami pelecehan seksual, bahkan penganiayaan seumur hidupnya. Kota ini penuh dengan gerombolan preman. Tindak kriminalitas juga kerap mengincar wanita di kota ini. Port Moresby terbagi jadi 2 kawasan berbeda. Ibu kota Papua Nugini ini terbagi menjadi 2 kawasan. Kawasan pertama adalah kawasan kota di pinggir pantai. Disinilah para warga negara asing dan pribumi kaya raya tinggal. Tempat ini juga menjadi pusat perhotelan dan pariwisata. Tingkat kejahatan di kawasan ini terbilang lebih rendah. Peristiwa kriminalitas kadang terjadi, tetapi pelaku yang tertangkap di kawasan ini akan dijatuhi hukuman berat. Di sisi lain, terdapat kawasan yang hanya ditinggali warga pribumi. Disinilah kerap terjadi kriminalitas dan kekerasan, khususnya terhadap perempuan. Kejahatan yang sistematis itu sudah jadi keseharian mereka. Warga biasanya tinggal di gubuk-gubuk liar. Rumah semacam itu pun menjadi satu-satunya pilihan mereka yang umumnya merantau ke ibu kota untuk mengadu nasib. Sebagian memang berhasil mendapat pekerjaan, tetapi yang menjadi pengangguran mencapai lebih dari 60%. Penuh dengan gembong penjahat. Tingginya kejahatan menggunakan kekerasan menjadi masalah utama Port Moresby. Bisa dibilang, kota tersebut adalah surga bagi gembong penjahat. Fenomena ini dimulai pada awal 1960-an. Kala itu, banyak generasi muda yang merantau ke sana kecewa karena gagal mendapatkan pekerjaan. Parahnya lagi, makin banyak yang mengadu nasib ke ibu kota menjelang kemerdekaan di tahun 1975. Lebih banyak mengincar warga lokal. Dalam video dokumenter BBC, para preman di sana mengaku kerap mengincar wanita sebagai mangsa utamanya. Tidak hanya menculik, mereka juga tak segan melukai, bahkan melecehkan. Cukup dengan menodong senjata, wanita biasanya langsung menyerahkan harta benda yang diincar penjahat, termasuk mobil yang sedang mereka kendarai. Namun, ada sebuah sumber yang menyebutkan para penjahat itu jarang mengincar ekspatriat atau warga negara asing, kecuali mereka ceroboh dan berjalan-jalan sendirian. Para warga negara asing juga terkadang menjadi mangsa jika terlihat membawa kamera mahal, mengenakan jam tangan mahal, atau dompetnya yang terlihat jelas. Meskipun begitu, sangat jarang terjadi kejahatan terhadap warga negara asing secara terencana. Artinya, kejahatan itu terjadi secara spontan jika memang tiba-tiba ada kesempatan. Surga wisata bawah air. Di balik sisi kelamnya, Port Moresby punya dasar laut yang indah. Itu sebabnya sebagian orang menganggap kawasan ini menjadi surga para penyelam. Lokasi penyelaman terbaik terkonsentrasi di lepas pantai dan cekungan terumbu karang. Banyak organisme air menakjubkan yang bisa dilihat dari musim yang tepat. Nah,
Di balik kejahatan-kejahatan itu, semoga pemerintah setempat bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa melindungi warganya yang tidak bersalah, terutama perempuan. Jika angka kriminalitas dapat ditekan, ibu kota ini bisa semakin maju dan tentunya berdampak pada perkembangan Papua Nugini. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak proyek infrastruktur di Papua Nugini, termasuk jalan dan bangunan. Ini semua berkat inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra atau BRI milik China. Proyek-proyek tersebut juga sangat meningkatkan kehidupan penduduk setempat. Papua Nugini selaku negara tuan rumah pertemuan para pemimpin ekonomi Asia Pasifik ini merupakan negara kepulauan pertama di Pasifik yang menandatangani nota kesepahaman dengan China mengenai kerjasama inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra. Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra sangat penting untuk menciptakan kerjasama saling menguntungkan. Menurut data statistik menunjukkan bahwa negara-negara sepanjang rute Sabuk dan Jalur Sutra, China telah menyiapkan sekitar 82 zona kerjasama ekonomi dan perdagangan luar negeri dalam 5 tahun terakhir. Melalui proses investasi sebesar 8,9 miliar US dollar dan menciptakan kira-kira 244.000 pekerjaan setempat. Inisiatif tersebut juga memberikan manfaat besar bagi pembangunan di kawasan Asia Pasifik dengan memperluas infrastruktur serta pertukaran perdagangan dan kebudayaan.